jumpa lagi dalam channel YouTube Lilis Kejro Channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat mungil dan lincah. Ada Miss Neneng Jebret. Halo Miss Neneng. Halo. Apa kabar? Sehat sayang. Gimana keadaannya sekarang? Sehat. Kesibukannya apa sih sekarang, Beb? Apa? Kesibukannya apa? Biasa ngamen. Lalu? Ngamen. Gak ada lagi kesibukan. Enggak ada lagi kesibukan, sehari-hari itu aja. Iya. Apa kesehariannya ngamen, gak ada lagi kesibukannya. Berarti sehari-harinya ngamen aja gitu ya. Nenek Kesehariannya saat ini tinggalnya sendiri atau sama orang lain? aku sendiri, Kak. Oh, ngekosnya sendiri. Ya, aku sendiri. Dulu aku sama suami aku ya. Berarti sekarang sendiri. Sendiri berhubung suami aku nggak ada, pergi nggak tahu kemana ya. Ya udah sekarang aku ngejalani hidupnya aku itu sendiri. Keluh kesahnya menjadi seorang pengamen apa sih, Miss? Kalau kasarnya itu kalau menjadi seorang pengamen itu apa ya, kadang-kadang kan yang namanya kita ngamen ya, yang namanya kita orang itu kan terhadap kita itu kan pro kontrak ya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Kalau ya dibalik semua itu pasti ada orang yang suka sama kita ya, pasti di luar itu masih ada yang suka sama kita yang baik. Kan misalkan yang pelit ada, yang judes ada, tapi semua itu aku sikapin santai aja lah. Insya Allah di depan kan masih ada orang yang baik, yang baik lah gitu ya, baik dalam keuangan, baik dalam bicara gitu. Aku nggak terlalu ambil pusing gitu ya. Gitu aja. Miss Neneng bisa sampai saat ini awal mulanya gimana sih? Bisa menjadi seorang transgender yang ngamen gitu, awal mulanya seperti apa? Aku awal mulanya itu jadi transgender itu awal mulanya ya, aku ketemu sama seseorang gitu kan. Jadi aku ada apa ya, kayak ada rasa tertarik gitu ya. Pengen banget, aku kadang-kadang suka ngelihat ya itu cantik. Aku kalau dandan cantik nggak ya, dalam hati kecil aku jadi pengen gitu ya. Ada keinginan, dan di situ ada keinginan, aku ada niat gitu ya. Aku sampai kepikiran ya, sampai bengong pengen kayak gitu, pengen kayak yang udah ketemu sama aku, cantik, badannya bagus gitu kan. Dia kalau ketemu itu lagi ngamen suaranya bagus gitu kan. Jadi aku ada pikiran coba aku ikutin ya jejak mereka gitu ya. Insya Allah di dalam dunia itu benar-benar ada rezekinya buat aku gitu. Lalu Neneng ikutan gitu. Ikutan. Sebelum jadi transgender, Neneng ini sebagai apa? Aku dulu kerja ya. Aku dulu kerja di Purwakarta itu 7 tahun. Di Indorama, keluar pindah-pindah tempat kerjaan gitu ya. Di Purwakarta ya gitu kan. Pindah-pindah kerjaan. Udah segala kerjaan udah aku coba ya, maksudnya udah pernah aku jalanin lah gitu ya. Jalanin gitu kayak dari pabrik walaupun gak lama juga ya, dari marketing udah, dari yang lain-lain udah gitu ya. Jadi ya Kak, dampaknya itu ada jenuhnya juga. Berarti saat ini adalah yang sangat enak dijalani saat ini gitu. Saat ini mungkin yang lagi enak dijalani itu kalau lagi di posisi nyaman gitu. Kalau buat aku pribadi ya, ya udah hidup seperti ini. Walaupun kata orang ya, kamu begini gitu kan. Walaupun kata orang, aku sebenarnya jujur ya, aku sebenarnya nggak ngedenger omongan orang lah. Biarin aja orang mau bilang apa tentang aku gitu kan. Yang penting aku ngejalanin sendiri, rasa enak, nyaman, alhamdulillah kayak gini, rezeki ada aja gitu kan, gimana aja jalannya. Miss Neni udah pernah berumah tangga belum? Udah pernah berumah tangga. Berapa kali? 1 kali sama janda. Dulu aku berumah tangga itu pernah menikah sama janda ya, kepala 45, aku 29. Dianya 45. Ya, 45. Dari pernikahan itu punya buah hati tidak? Punya, alhamdulillah, pertama kembar. Jadi anak Miss Neneng sekarang ada berapa? Ya ada jenis sama, ada 2, 1 lah cuma kembar. Alhamdulillah. Berarti punya anak 2. Tapi untuk saat ini anaknya mengakui keberadaan Miss Neneng. Ya dibilang mengakui enggak, dibilang enggak mengakui juga gitu ya. Jadi yang penting kalau aku ya niatnya alhamdulillah sedikit-sedikit, walaupun aku hasil kuliah aku ini gitu ya. Tetap semuanya untuk anak. Bisa ngegedein
mereka. bisa nyampe dari TK, SD sampai SMP sampai SMA aku kerja, bener-bener kerja gitu ya untuk mereka. Aku bisa sampai sekarang walaupun mereka nggak pernah sama sekali yang namanya ada balas budi gitu kan sama orang tua gitu. Walau bagaimanapun Neneng ini kan adalah seorang bapak dari mereka ya kan. Bapak sekaligus ibu ya. Ada nggak sih di saat Miss Neneng ini sedang ngamen di jalan ketemu anak gitu, pernah tidak mengalami itu semua? Pernah aku waktu di keluar dari alun-alun itu apa ya kak ya? Alun-alun itu Yang ada rel-rel gitu kak. itu Pare ya? Oh situ Pare. Iya. Pernah aku ketemu sekali. Waktu itu mungkin nggak tahu juga ya, waktu itu anak mungkin lagi nongkrong sama cewek satu sama cowok satu. Mungkin aku ketemu sama anak itu, lihat reaksi anak aku itu kayak malu gitu ya. Si mukanya tuh kayak, tapi dia tahu kalau bahwa itu adalah seorang ayahnya gitu. tahu, makanya ngasih 2.000. Cuma Dia kan ngasih yang ngasih alhamdulillah ya. Cuma aku lihat dari wajahnya dia kayak malu gitu. seperti takut ditegur ya. Ya. Terus kan semalamnya abis ngamen di situ, akhirnya ada chat gitu kan, ada ngechat ke aku gitu kan. Bapak ngamen ya, katanya Kak Karawang, gil dandannya jangan berlebihan kayak teman-teman bapak biasa aja tapi cantik gitu gitulah. Berarti dia tahu ya. Ya tahu. Awal ini keluarga Miss Neneng udah pada tahu belum sih Miss Neneng kayak gini? Udah pada tahu. Berarti Miss Neneng udah merdeka ya? Udah alhamdulillah udah merdeka, cuma ada satu mungkin ada satu ya dari keluarga aku itu satu kakak laki-laki doang yang sampai sekarang nggak mau nerima. dibilang belum nerima gitu kan. Oh, tidak bisa nerima. Ya, kalau selebihnya, kalau kakak aku tuh yang lebih tua yang cewek ya, nerima banget gitu kan, nerima banget. Awal mulanya Miss Neneng ini bisa merdeka, apakah ada perjalanan pahit atau penyiksaan dari keluarga? Ada. Pertama banget kak ya, aku waktu di sini juga ya, aku pernah kayak setengah dijebak itu ya sama kakak laki-laki. Bukan ini dikerjain, ini kayak sengaja dijebak. Iya, jadi si kakak laki-laki aku itu keponakan aku itu nemuin foto aku di Facebook ya, di info Kerawang, gini gitu kayak panjang ceritanya. Terus malamnya itu kakak laki-laki aku itu ngechat gitu kan, pulang dulu ibu gering ini. Pas aku malam-malam pulang, aku pulangnya dengan pakaiannya asal sedikit terbuka lah gitu ya. Oh, penampilan perempuan? Iya, pulang gitulah kayak layaknya pemandu karaoke lah gitu ya, karena mungkin aku bukan cewek gitu ya. Terus aku pas sampai rumah, kakak cewek aku bengong, ibu aku sampai nanya ini siapa gini. Pas datang tuh kakak laki-laki aku langsung emosional gitu kak, langsung aku dijambak, langsung aku ditarik baju aku sampai robek gitu, disiksa. Iya, mau kayak dipukul pakai kayu kayak gitu kan ya. Aku di situ nggak nyerah sih, nggak kapok gitu ya. Nggak kapok lah gitu ya. Bahkan kan aku sehabis kejadian itu aku pulang cuek gitu kayak, terus mulutnya tuh ngegundal terus gitu kan. Aku cuma bener-bener nutup telinga gitu, nggak mau ngedengerin. Ini pilihan aku sendiri. Iya, bahkan aku yang nyaut ya, jangan terlalu ikut campur urusan aku mah begini juga, nggak minjem sama kamu, nggak minta makan sama kamu, aku orang kosan sedikit minta sama kamu, nggak minta sama kamu. Ini hidup aku lebih enak hidup begini. Perjalanan Miss Neneng yang paling pahit banget yang bikin kalau Miss Neneng ingat itu, Miss Neneng selalu ingin nangis, itu apa sih cerita yang paling sangat menyedihkan dalam hidup? Mungkin kalau diceritain Miss Neneng selalu pengen nangis. Mungkin kalau aku tuh yang aku kalau